Saya Rahmat Satrio Ramadan. Saya Muhammad Andriana Febriansyah. Saya Cempaka Hana Nurrahmi. Saya Rizka Dewi Yulianti. Apa sih bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi ya. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psilinum secara utuh. Dengan menggunakan mikroorganisme bakteri, apakah dapat merusak kesehatan? Tidak, karena penggunaan bakteri ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa, sehingga aman untuk kesehatan. Bagaimana sih karakteristik bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung. Apa saja contoh bioteknologi konvensional? Contohnya seperti yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Lalu, bagaimana dengan karakteristik bioteknologi konvensional? Karakteristik bioteknologi konvensional meliputi yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Yang kelima, skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Bagaimana pembuatan nata de coco? Nata de coco merupakan hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan mikroba Acetobacter psilinum yang berbentuk padat, berwarna putih transparan, berasa manis, dan bertekstur kenyal. Alat yang dibutuhkan: panci, kompor gas, loyang atau baskom, koran dan tali rapia secukupnya. Bahan yang diperlukan: buah kelapa, ambil air kelapa 1 liter, asam cuka, gula 250 gram, urea 1 gram, dan bakteri starter Acetobacter psilinum. Proses pembuatan nata de coco. Pertama-tama, rebus 1 liter air kelapa yang sudah disaring ke dalam panci. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu masukkan 250 gram gula pasir dan 0,5 gram urea ke dalam air kelapa tersebut. Setelah itu, masukkan asam cuka ke dalam larutan air kelapa. Aduklah air kelapa hingga tercampur rata. Setelah mendidih, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, siapkan wadah untuk nata de coco, tuangkan air kelapa ke dalam wadah steril dan tambahkan starter bakteri Acetobacter psilinum ke dalam larutan. Aduklah secara perlahan. Yang keenam, tutup dengan koran dan ikat dengan tali rapia. Lalu, simpan dan taruh di dalam rak-rak yang stabil agar tidak mudah goyang dan hindari goncangan. Tunggu hingga kurang lebih 14 hari agar menjadi nata. Yang terakhir, nata de coco pun jadi dan akan membentuk keras mengikuti pola wadah. Potong nata de coco sesuai selera menggunakan pisau dapur dan siap untuk dikonsumsi. Manfaatnya apa aja ya? Untuk manfaat dari nata de coco diantaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan glukosa pada penderita diabetes, mencegah konstipasi, mengendalikan berat badan, mencegah obesitas, memperlancar pencernaan dan memperlancar proses pembuangan kotoran feses pada tubuh kita, dan memperkuat imunitas anak.